Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Afilia, NIM 70001877740. Topik 5, ruang kolaborasi, perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan membahas dari jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dengan judul Pengembangan Modul Ajar Matematika Berdiferensiasi Berbasis Understanding by Design atau UBD oleh Zuhadir Rais Aryono Putra dan kawan-kawan. Di mana dari jurnal yang saya review yaitu pencapaian kompetensi akan diukur menggunakan instrumen penilaian dan evaluasi. Hal ini dapat diartikan bahwa tahapan pembelajaran harus didasarkan tujuan pembelajaran dan evaluasi. Tahap evaluasi meninjau ke seluruh proses yang terjadi pada pengembangan desain pembelajaran dengan menggunakan 3 aspek kualitas dari Niven dan disebut valid, praktis, dan efektif. Nah, sedangkan untuk merancang pembelajaran menggunakan yang pertama where and why, yang kedua hook dan hold, yang ketiga explore dan experience, yang keempat reflect, rating, revisi, dan yang kelima evaluasi work and progress, keenam tailor and personalize the work, yang ketujuh organize for optimal. Nah, selanjutnya di pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Nah, jawabannya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri dengan cara guru bisa memberikan rubrik penilaian. Sedangkan untuk evaluasi diri, peserta didik menggunakan lembar penilaian untuk merefleksikan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Peserta didik melanjutkan mengisi kuesioner untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk mengevaluasi kemampuan kolaborasi mereka. Terakhir, pada penyesuaian diri yaitu dengan cara mendorong peserta didik untuk membuat tindakan berdasar hasil penilaian dan evaluasi diri mereka, memberikan bimbingan dan melaksanakan tindakan tersebut, menyediakan sumber tambahan untuk membentuk peserta didik dalam penyesuaian, memberikan umpan balik dan dorongan kepada peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Jawabannya, guru dapat melakukan evaluasi kognitif sehingga guru dapat mengetahui kemampuan berpikir peserta didik dengan mengetahui sejauh mana kemampuan pola berpikir peserta didik dengan melakukan refleksi. Selain itu, melakukan evaluasi afektif yang berkaitan dengan perasaan peserta didik. Yang terakhir, memperhatikan psikomotorik, yaitu bentuk penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan peserta didik. Dari evaluasi tersebut, peserta didik dapat mengetahui perkembangan belajarnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi diri untuk menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar. Pertanyaan 3, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Jawabannya, peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang mereka butuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut dengan cara memberikan tugas terkait materi yang sudah dipelajari atau umpan balik hasil belajar. Umpan balik yang dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.